Di tahun 2024 mereka akan harus raise equity di atas 3 triliun. Tapi bedanya adalah kalau bank daerah ini karena um, Pemdanya ada keterbatasan lah. Bukan mereka banknya jelek, bukan apa, tapi mungkin ya Pemdanya nggak punya duit segitu banyak untuk injek banknya. Jadi mau nggak mau apa sih skema yang dilakukan? Nah OJK ini ada skema bisnis umbrella lah ibaratnya. Jadi bank-bank daerah yang gede. Bisa bank konvensional juga, tapi tendensinya memang sekarang ini kayak bank daerah yang gede-gede ini bisa incorporate bank-bank daerah yang kecil ini ke dalam bisnis unit mereka. Contoh bisnis unit nih kayak misalnya bank itu dulu kan suka ada bank syariahnya gitu. Ini kayak bisnis unit syariahnya gitu. Ibaratnya kayak gitu, tapi ini untuk ke sesama bank daerah lah. Jadi kenapa bank daerah ini lebih mau di-acquire oleh bank daerah lain? Karena sama-sama bank daerah. Ada suatu ya ego lah, clash lah yang nggak bisa kita hindarin kalau kita ngomongin bank daerah versus mungkin mereka lebih pilih di-acquire DJBR, DJTM daripada di-acquire Bank Mandiri gitu. Dan juga kan regional ownership-nya juga masih tetap kental lah ya untuk Pemdanya sendiri. Jadi skemanya ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi skema ini nggak diharuskan suatu bank itu punya 50 plus 1%, tapi mereka bisa let's say cuma punya 15 sampai 25%. Jadi banknya yang mau acquire ini nggak harus bayar banyak-banyak untuk incorporate bank ini ke bisnis unit mereka, tapi udah bisa dapat manfaatnya ada kayak bank baru gitu, exposure baru, market baru segala macam. Jadi sekarang relasinya apa sih ke bank-bank daerah ini? Ini akan membuat konsolidasi bank daerah yang tentunya satu akan membuat mereka lebih kompetitif ya. Kalau kita lihat, jadi nggak yang melulu Bank Jabar ini mainnya di Jawa Barat dan Banten terus gitu, atau nggak melulu Bank Jawa Timur mainnya sana. Dan hal yang sama juga akan terjadi di Bank Sumut. Dengan mereka IPO ini kan prosesnya pasti kan akan ada suatu oportunis dong mereka dong. Kalau banknya bagus dan gue udah lihat ya, jadi beberapa bank ini ROI-nya bagus gitu, 18%, ada yang 22%, tapi memang equity-nya kecil karena daerahnya ya bukan daerah yang terlalu besar yang mereka bisa injek equity langsung 2 triliun gitu. Jadi bukan salahnya siapa-siapa, tapi ya monggo kita gedein, diefisiensikan dan dijadiin supaya bisa kompetitif ke bank dengan bank-bank konvensional lainnya. Nah itu, dan ini semua dengan Bank Sumut mau IPO ini exciting sih untuk bank daerah sih perkembangan ke depannya. Menarik banget nih. Jadi masih ada opportunity untuk konsolidasi. Jadi masih ada potensi yang lumayan besar lah. Tapi emang untuk nggak dalam waktu periode waktu yang dekat ya, masih 2024 perkiraannya ya tadi. Ya, 2024 awal lah. Jadi setahun ini kita akan lihat banyak movement lah untuk konsolidasi di bank daerah. Menarik. Ini ada temen yang nanya dari Wars kita view digital banks. Ini pas banget nih. Ini juga udah kepikiran. Ini wajib ditanya nih sama Kak Adi hari ini. Karena kan tahun lalu ini kan juga yang rame ya. Kalau bank-bank digital, bank-bank kecil itu harus menuhin minimal modal store itu 3 triliun. Nah, sekarang setelah udah banyak corporate action, udah pada lumayan udah memenuhi syarat itu ya Kak Adi ya. Nah, outlook ke depannya gimana nih? Ya, jadi untuk bank digital mungkin ya kita nggak usah inilah, teman-teman semua tahu kan apa maksudnya kan, share price-nya kan agak udah inilah tertekan banget lah lately. Jadi ya of course ini kan ada hubungannya lah ya dengan interest rate yang lagi naik, jadi cost of fund semua naik, jadi yang tadi ya quote unquote kalau kita ngomong funding itu murah jadi lebih mahal, jadi orang jadi lebih selektif. Dan bank-bank digital tentunya kan yang belum profit ini menjadi kena lah gitu. Tapi memang kalau kita lihat dan ini kita agak surprise juga ya, cepet gitu berubahnya. Maksudnya bank-bank digital ini mungkin yang tadinya lebih royal apa gimana, mereka jadi lebih tighten their belt. Jadi udah beberapa yang bisnis plan-nya jelas, ini bisa menghasilkan profit gitu. Kalau kita lihat BBYB
Itu kan udah neobank ini di quarter kemarin itu kan udah profit, dan di monthly juga kita lihat juga ada momentum setidaknya break even lah, setidaknya break even. Tentunya kan ini ada efisiensi yang dilakukan segala macam. Kalau Bang Jago kan memang udah profit ya. Jadi sekarang tinggal gimana mereka merealisasikan ekosistem mereka, dan gimana mereka meleverage ekosistem customer base mereka untuk balik lagi. Kalau kita ngomong digital banks, kita masih ngomongnya ke consumer loan ya teman-teman. Jadi digital banks ini balik lagi karena yang punya ya mungkin kita yang di kota gede yang punya aplikasi Bank Jago, yang punya aplikasi Bank Neobank ini mereka targetnya ini ke consumer loan ini, yang tentunya satu yang tadi kita bilang yield-nya bisa lebih tinggi. Terus kedua juga ini mengandalkan ekosistem mereka banget gitu. Ini udah punya customer base-nya nih, kemarin udah dapet TD segala macam nih kan, punya customer base. Jadi tinggal gimana mereka ke sana. Dan balik ke tema consumer loan kita ya, going into 2023 ke 2023 ya. Jadi memang kita lihat growth-nya ini masih menarik di consumer loan, dan tentunya digital banks ini menjadi suatu driver juga di consumer loan ini. Dan mereka unlikely to give loan ke corporate juga kan, karena kebanyakan ya makanya yang kayak kita gitu. Jadi ya itu sih. Jadi menariknya untuk digital banks itu untuk this year, gimana mereka bisa grow loan-nya mereka yang which is consumer base, yield-nya tinggi, tapi tentunya kan lebih risky ya. Jadi risk adjusted return-nya pasti kan lebih tinggi, tapi overall sih untuk consumer loan kita masih very optimistic, dan digital banks ini semua punya ekosistem kok gitu. Jadi ya kita lihat growth-nya kayak apa. Kalau yang kemarin sempat dengar dari analis itu kan katanya tahun ini tuh the moment of truth ya. Jadi udah nggak bisa lagi tuh digital bank jual mimpi doang, harus ada result yang pasti nih. Apa beneran itu translate ke earnings mereka ya. Jadi tetap harus lihat perkembangannya gimana, dan mungkin apakah dan tadi menariknya ini kan ke consumer loan itu juga sesuai dengan tema besar kita tahun ini ya Kak Adi berarti. Yes, betul. Ya jadi tema kita sebagai house ya Trimegas sendiri kan memang kan kita kan lebih suka stok-stok yang consumer base lah. So the likes of kayak Mayora and those names lah. Mayora, ICBP, all the consumer names, karena kita lihat juga balik lagi kita nggak bisa memisahkan dari momentum kita mau pemilu lah, konsumsi biasa meningkat. Di satu sisi harga soft commodity kayak kemarin kopi, even kayak fertilizer kemarin kan sempat naik, gandum sempat naik segala macam gara-gara perang Rusia Ukraine. Sekarang kan sudah melanda ya. Jadi harusnya di saat mereka udah pada naikin harga, mereka harusnya marginnya bisa improve nih gitu. Jadi kita sih lihatnya sih lebih untuk kita optimis lebih ke consumer ya for our stock. Untuk tema kita lah untuk tahun ini, mungkin kalau spesifik stocks ya nanti bisa didiskusikan lagi lah untuk ini sama consumer analis kita, tapi generally sih consumer yang consumer gitu, base ya. Nah Kak Adi, selain ini kan secara historical emang spending itu meningkat ya, perputaran duit itu meningkat ya biasa menjelang politik year. Nah ini juga dari pemerintah, dari OJK ini kan juga ada memberikan semacam stimulus dan program KUR ya Kak Adi. Nah ini kan juga memanjakan UMKM ya sebenarnya. Nah kalau view-nya Kak Adi gimana tuh? Apakah itu juga jadi extra push nih untuk UMKM, dan kita bisa gimana nih untuk teman-teman investor kayak bisa manfaatin ini nih? Ya of course kan kalau KUR ini yang paling gede kan ke BRI ya.
sekarang ini memanjakan UMKM, ya karena bunganya disubsidi sama pemerintah. Jadi jadi pastinya sebagai pelaku UMKM ini sendiri, yang mereka karena benefitnya ada dua nih. Satu, pemilik UMKM ini yang tadinya nggak kenal sama service financial, bank apa segala macam, mungkin nggak punya rekening, jadi punya. Jadi mereka embedded into the financial system. Tentunya ini akan membantu mengurangi risiko sistemik di financial system kita juga ya. Kalau kita ngomong tadi ada perbaikan asset quality segala macam, ini kan ini membantu juga lah. Dan yang kedua ini kan membantu bisnis mereka lah. Dikasih bunga murah buat dapat uang, dapat pinjaman buat kembangin bisnis gitu. Tentunya ini program yang udah jalan dari presiden sebelumnya malah, walaupun namanya bukan KUR ya, bukan kredit usaha rakyat gitu, tapi program ini udah jalan lama dan memang ini jadi lumayan gede sekarang ini. Dan of course untuk tahun 2023 ini memang ekspektasi dana KUR ini masih naik ya, masih akan ada kenaikan di dana KUR ini. Tapi memang untuk clarity-nya, untuk berapanya segala macam, kita belum dapat exact number ya, nomor pasnya. Tapi sense-nya kita sih akan tetap naik. Dan yang paling banyak disburse ini pasti masih BRI, dan kemungkinan nanti akan ada bank-bank SOI lain ya. Kalau kita mikir yang gede-gede, bank SOI, bank BUMN, maaf. Seperti kayak Bank Mandiri, Bank BNI ini pastinya nanti akan ikut andil yang lumayan gede. Karena BRI ini kemarin ya memang notabene terlalu besar ya. Maksudnya kan mereka jadi dari dana KUR itu mereka bisa disburse 70%-nya dari BRI gitu. Jadi sekarang hopefully sih akan ada sedikit rebalancing. Dan ya intinya jadi bank-bank BUMN lain juga satu dapat new consumer base, customer base, terus dua juga mereka dapat manfaat dari penyaluran KUR ini juga sih. Tentunya itu akan jadi stimulus ya. Jadi untuk yang untuk bank-bank BUMN yang exposure-nya banyak ke UMKM juga ya Kak Adi. Ya. Jadi mau nggak mau makin lama kita akan melihat akan ada pemerataan exposure lah untuk UMKM ini, walaupun pasti masih paling gede kan di BRI kan. Tapi bank-bank lain juga kita lihatnya sih akan di ini juga akan di-push juga. Dan kita nggak boleh ngelupain bank daerah loh. Ini kan juga BUMN tapi BUMD lah jatuhnya. Dan mereka juga nyalurin KUR loh teman-teman. Jadi ini semua akan ya pasti ngebantu lah untuk ningkatin mereka punya loan base segala macam lah. Oke nih, kita langsung ke pertanyaan terakhir deh sebelum kita closing ya Kak Adi. Nah, mungkin di tahun ini udah banyak teman-teman yang nanya nih, kira-kira awal tahun itu kan biasa pada mencari nih kemana arah market nih tahun ini. Kayak kita lihat 2020 yang menjadi waktu itu yang menjadi sektor yang naiknya gila-gilaan itu kan ada dari sektor healthcare, farmasi kan. Terus 2021 itu mulai temanya digital. 2022 kemarin komoditas. Nah, kalau 2023 ini kalau dari view-nya Kak Adi ini selain tadi udah di-mention ya kalau ada consumer, dan mungkin bisa di spill juga nih apakah apa nih kira-kira tema besarnya gitu untuk tahun ini yang menarik, yang bisa membuat teman-teman di sini yang cuannya yang luar biasa lah ya. Ya kalau spesifik stoknya kita sih ya memang masih balik lagi ya, kita masih ke consumer, balik lagi seperti yang Tere bilang tadi, karena ya kita lihat ya harga soft commodity sudah menurun, harga juga udah dinaikin di saat juga UMR walaupun naiknya nggak segede yang awalnya kita kira, tapi tetap naik lumayan signifikan. Kita juga akan ada pemilu ya teman-teman, yang ini biasanya meningkatkan konsumsi lumayan banyak. Jadi
saham konsumer sih kita untuk tahun ini kita memang masih lumayan suka. Nah, kalau dari bank sendiri, kita memang masih lebih ke yang bank yang consumer ini kan identik dengan UMKM ya. Jadi kita balikin lagi, kalau consumer identik dengan UMKM ya kita melihatnya ya kita masih ke bank yang exposure UMKM-nya gede, which is BRI. Tentunya kita nggak boleh lupain kalau kita ngomong bank ini, BCA is always gonna be there, very solid ya. Kalau tahun lalu was the year of Bank Mandiri, Bank Mandiri kan lumayan banget tahun lalu. Mungkin tahun ini ya kita ekspektasi akan ada sedikit melandai di sana, tapi generally sih kita masih suka yang hubungannya erat lah dengan consumer. At least untuk sekarang kan kelihatannya gitu kan. Dan tentunya ya memang kan kalau kita dari Trimegah sendiri ya kita nge-pushnya yang consumer base, makanya juga untuk bank topik kita juga BRI. Untuk consumer kita lumayan confident untuk the whole sector, kita bisa basket buy lah untuk teman-teman. Tentunya balik lagi nih, kan kita punya outlook sendiri-sendiri nih untuk investasinya berapa lama segala macam. Jadi ya ini teman-teman sendiri yang bisa ngukur. Tapi generally sih kita sih untuk tahun ini sih those are the topics that we like ya. Oke, wow, thank you Kak Adi. Mungkin sebelum kita akhirin mungkin ada kalimat terakhir nih, closing statement dari Kak Adi. Berat banget nih closing statement. Apa ya? Ya paling sih ini aja sih. Thank you untuk teman-teman semua ya udah dengerin, udah mau dengerin. Gue mungkin ada yang dari awal segala macam. Hopefully mudah-mudahan ya bisa berguna. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah kata apa gimana. Again, ini pertama kali gue di sini, so thank you untuk nonton dan terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Tere dan terima